Satrio Piningit keluar dari mulut singa masuk ke lubang buaya. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Ketika Satrio Piningit itu keluar dari mulut singa yang isinya doktrin dogma, tetapi bisa jadi lama-lama dia masuk dalam lubang buaya. Oh, kata-kata yang sangat wonderful. It is wonderful to say that Satrio Piningit out of a lion mouth and come into crocodile. Krokodil cak. Lapo krokodil. Oh, gigi saya kuning-kuning ya. Ya, nggak apa-apa, belum scaling. Nanti scaling gigi biar bersih. Nah, ini namanya petani ya, giginya harus kuning. Kalau petani giginya putih namanya petono. Dulur semua, kecerdasan spiritual itu penting sekali. Kemarin saya ketemu sama Mr. Thanos. Nah, T ya. Thanos bukan P. Jadi T hurufnya. Nah, ya sampai jam 5 pagi itu di tempat sesuatu dan sesuatu di tempat bermain hujan dan hujan bermain. Ya. Jadi gini dulur, ketika kita keluar dari doktrin atau dogma, itu adalah anggap saja itu mulut singa, cangkemi singo, ya, kita akan masuk bahasanya rapopo esben penak. Orang itu apa adanya aja, nggak usah pusing-pusing ya. Pusing itu nggak apa adanya, dibikin-bikin nanti malah pating peletot. Relax saja, santai, cool, chill out. Jadi ketika kita keluar dari mulut singa atau dogma atau doktrin, kata-kata, bahasa, ingat ya, bahasa, kata-kata itu berbahaya sekali. Satrio Piningit itu mbak akan bisa mengendalikan itu. Kalau dia bisa, dia jadi ratu adil. Jadi ketika mulut singa, ajaran doktrin atau dogma ini seperti menanam bom dalam otak memori kita yang sewaktu-waktu bisa meletus. Meletusnya bom itu kita lakukan secara sukarela. Jadi bahasa itu hanya meletakkan sesuatu dalam memori, dan memori itu yang bergerak, yang menggerakkan adalah kita, sehingga kita mau melakukan kerusakan bagi diri kita itu secara sukarela. Contohnya dulu, doktrinnya banyak banget, dogmanya banyak tentang hal yang pokoknya banyak lah. Contohnya sesaji, yang itu, yang ini, yang itu tuh juga doktrin yang nggak boleh ini, ya. Tahu sendiri. Tetapi itu seperti bom yang merusak otak kita, tetapi kita melakukannya secara sukarela tanpa dipaksa. Nah, contohnya bahasanya, ketika kita bilang sama seorang wanita tetangga kita, aduh suami kamu itu ganteng, kaya, pakaiannya bagus, kamu kok cukup pakaian hanya pakai daster. Nah, diletakkanlah itu di dalam memori. Ketika keluarga mereka akan berantem masalah hal sepele, ya, maka bom itu siap diaktifkan dan mereka berantem mengungkit-ungkit masalah. Aku tidak dinafkahi dengan baik, pakaianku aja dikasih pakaian begini, kamu perlente berjalan-jalan seperti cover boy, seperti Casanova. What the hell is this?
Itulah doktrin berbahaya. Nah, sang kesatria pindah ke dalam spiritual. Hati-hati sang kesatria, jangan masuk ke lubang buaya. Nah, ketika saya, aku, dan kamu mempunyai halusinasi karena jiwa kita adalah jiwa Jawa, harusnya tidak mudah percaya. Tetapi jiwa kita jiwa Jawa, kita percaya tanpa kita memikirkan, wah Jangka Jayabaya seperti ini, wah ini jangan-jangan aku nih Satrio Piningit nih, jangan-jangan aku. Di sini ini sudah ada ikon Satrio Piningit, sang Ratu Adil, putra Avatara, sang Avatara putra Bathara Indra. Was, ketika kamu berdiskusi dengan orang lain, maka kamu gak akan nyambung. Karena yang di sini sudah ada ikon dulu, ikon si Satrio Piningit ini. Jadi ketika kamu ditanya masalah hal-hal yang apa ya, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa goib seperti ini, nah, obrolan kamu akan menjadi halusinasi. Nah, karena kamu udah punya ikon di sini bahwa ini adalah aku. Ini yang bisa naik turun nih loh. Nah, kalau ini lemes, nah ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, nah itu. Karena di sini udah ada aku. Lihatlah aku. Aku adalah sang Ksatrio Piningit. Berarti gak fokus kamu. Ngobrolnya ngalur ngidul, ya. Ngalur ngidul ngobrolnya. Jadi gak fokus. Nah, begitulah dulur. Jadi jangan sampai masuk ke lubang buaya. Nanti kalau terus di sini sudah ada ikon SP, wah aku didatangi Dewi Kuan Im datang padaku. Aku disuruh untuk itu, ini. Sun Gokong datang padaku. Aku disuruh ini, itu. Jadinya halusinasi nanti. Ya, padahal mereka itu dewa-dewi yang mulia, yang tidak boleh sembarangan kita ceritakan gitu. Seperti halnya Sang Maha Adil, Sang Maha Pencipta, tidak sembarangan kita bisa menceritakannya, karena ya belum tentu kita bisa ketemu. Kalau kita ketemu sama mereka itu halusinasi namanya, halusinasi sekali. Begitu kan dulur. Jadi sebaiknya ketika sang kesatrio ini benar-benar kesatrio, bukan orang kesatrio jadi-jadian. Jadi-jadian itu apa? Halusinasi, karena dia sudah punya ikon di sini bahwa aku adalah Satrio Piningit. Dan nanti ceritanya ini, ya saya sering ketemu dengan orang-orang yang di channel saya juga ngirim saya Satrio Piningit mas dan sebagainya. Saya sering ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tetapi intelektualmu itu nggak akan bisa menipu saya. Ketika saya berbicara dengan beliau dengan satu pertanyaan, dua pertanyaan, tiga pertanyaan, itu sudah ketahuan sekali. Sing Satrio Piningit ini ahli bahasa, ahli ilmu, ahli spiritual. Sabdo Pandito Ratu itu bukan orang sembarangan berpikir yang orang lain tidak bisa berpikir. Kalau kuliah itu S1, S2, S3 itu beda. Ketika kamu menginjak S2 seterusnya, bahasamu itu terstruktur SPOK-nya, subjek predikat objeknya itu terstruktur. Jadi orang yang mendengarkan itu enak sekali. Oh jelas ini gitu, enggak meloncat sana meloncat sini, meloncat sana meloncat sini. Nah, meloncat bahasa ini, kalimat, sentences itu dari ego yang ada di sini. Nah itu jadi untuk sinau belajar kegaiban itu ya sosiologi, psikologi, ya banyak sekali.
Bumi Dewi atau Ibu Bumi, Mother Earth. Kita pikir daratan ini Ibu Bumi. Oke, betul. Terus langit adalah Bopo Angkoso atau Bapak Angkasa. Oh tidak, menurut saya dari kedangkalan spiritual saya, bumi adalah ibu, daratan, lautan ibu, dan langit itu masih ibu bumi. Langit bukan Bapak bumi, Bapak Angkoso, tapi tetap ibu bumi. Karena itu atmosfer menyelimuti, menaungi, menyelimuti itu ibu bumi. Jadi dipikir ibu bumi itu tanaman, sawah, daratan, langit, Bopo Angkoso. Tidak, langit juga ibu bumi. Makanya absorbing ibu bumi ini, semesta ini menyedot. Istilahnya begini, nah anak-anakku datanglah padaku, ayo datang ke sini. Ketertarikanmu itu akan datang ke sana, ke ibu bumi, seperti kamu ke ibumu. Datanglah, dia punya energi menarik, datanglah. Disinilah kesenangan, disinilah kebahagiaan. Makanya ketika kamu pergi ke gunung, ke pantai, kemanapun itu bahagia. Ketika kamu sedih, kamu akan bahagia. Ketika kamu punya pacar, kamu mengajak, walaupun modalnya hanya 500 rupiah, cukup buat beli sedotan dan minum air laut, tapi kamu akan bahagia. Jadi jangan sampai kamu didoktrin, karena itu pembunuhan secara sukarela. Kamu sendiri yang melakukannya, yang menarik picunya. Terus kamu keluar dari mulut singa, masuk ke lubang buaya, berhalusinasi, didatangi dewa, dewi, dan sebagainya. Ya, nanti tambah runyam urusannya, tambah tidak terstruktur otaknya. Nah, dulu kala, saya cerita sedikit, nanti saya buktikan orang itu ada. Ketika saya dimintain tolong oleh seseorang yang dia bercerita bahwa orang tuanya itu hilang secara roh atau spirit. Keluarganya menangis semua karena perubahannya itu 180 derajat berbalik. Bukan 360, kalau 360 itu berarti kembali lagi, jadi sehat atau waras. Itu 180. Jadi yang tadinya dia orang petani yang biasa-biasa saja, 180 derajat berbalik, sering ngalamun, sering bengong. Dia sering bilang, saya nggak ada di sini, hilang dari raga. Nah, dipanggillah saya nggak tahu apa-apa dulu, dipanggil, saya bingung mau saya apain ini. Tapi saya melihat bahwa orang itu fine-fine aja, tidak ada gangguan yang aneh-aneh. Saya menyuruhnya untuk memeriksakan ke dokter jiwa atau psikiater bahwa orang ini waras atau tidak. Nah, di sana saya menanti setelah 2 hari atau berapa ya, 1 hari itu saya menunggu. Ternyata ada resep prescriptionnya, obatnya. Wah, berarti dia nggak waras. Ya, tetapi orang itu marah, bapak itu marah karena dianggap gila. Aku ini nggak gila, dia bilang. Aku ini benar-benar diajak pergi ke sana, bermain ke sana, terbang ke sana. Ini gini, obatnya belum habis, baru 1 dia sudah bilang begitu, dan dia tidak mau minum obat itu lagi. Nah, tetapi saya melihat tidak ada gangguan yang aneh-aneh. Maka saya bilang kepada keluarganya, Mas, Bu, bapaknya, suaminya lebih baik dikasih minum teh atau kopi kesukaan beliau. Obatnya digerus, ya, diremuk sampai lembut, dimasukkan di situ. Tunggu 4 hari, pasti beliau sembuh. Ternyata benar, sedulur, dia sembuh. Ya, dia sembuh. Setelah sembuh, waras, sehat. Lalu saya tanya, Pak, kemarin itu kenapa sih
Dia berterima kasih sama saya. Terima kasih Mas sudah menyelamatkan saya. Kalau tidak saya mati sudah dibawa ke sana. Batin saya. Itu gara-gara obat kok, bukan saya. Ketawa batinnya, tapi kan untuk menghargai orang tersebut saya bilang, ya Pak, sama-sama. Ya pura-pura kerendahan hati tapi sebenarnya bohong, ya, gitu kan. Nah seperti itu dulurku semuanya. Nah ini kalau ini kan jadi perempuan. Nah saya tanya, kenapa Pak? Jawab beliau, pokoknya setiap saya pegang di sini Mas itu nggak kerasa, berarti saya itu sedang pergi. Tapi ketika saya pegang saya kerasa, berarti saya ada di dalam raga saya. Nah saya tanya, Bapak diajak kemana saja? Wah, saya diajak ke Jakarta, ke sana, terbang ke sana, melihat kota, melihat ini. Terus saya bilang, enggak dapat istri baru Pak waktu diajak pergi. Saya bercandain aja supaya stresnya tambah hilang, nggak stres lagi, nggak depresi lagi. Begitulah dulur. Bumi Devi Sang Sekerta artinya adalah ibu bumi, ya. Narasura anak dari ibu bumi bersama Dewa Wisnu yang berubah menjadi iblis, ya. Jadi anaknya Dewa Wisnu dan Bumi Devi atau Bharata, apa ya bahasa Sanskertanya lainnya, bumi itu Bumi Devi, kalau enggak Bharata kalau enggak seperti itu. Mungkin loh dari kedangkalan spiritual saya, mohon maaf jika salah, mungkin mohon maaf jika salah. Bharata kalau enggak salah ya. Nah itu menikah dengan Dewa Wisnu, lahirlah nama Sura itu tadi, iblis. Tetapi matinya iblis ini dipanah oleh si Krishna. Si Krishna memanahnya dengan naik Garuda. Jadi jangan khawatir, iblis-iblis di Nusantara bersama Garuda Pancasila yang dinaikin oleh si Krishna, maka matilah semua iblis. Janjinya Sang Ksatria Piningit, iblis akan tumbang satu persatu di dalam jiwa manusia yang tidak mau berubah. Jiwa jahat, jiwa mendoktrin, jiwa mendogma, jiwa memfitnah, jiwa menginjak-injak Nusantara, maka akan tewas seketika dilindas alam semesta. Kapan itu? Sebelum ulang tahun Sang Ksatria Piningit. Kapan itu? Februari, March, then the other month. Mungkin, maybe from the deepest of my acknowledgement idea. Kayaknya seperti itu. Mungkin. Pesan moral yang saya ungkapkan untuk diri saya sendiri, karena asik sekali nih kalau ketika saya merekamnya di sini dan besok tahun besok sampai anak cucu saya akan dibuka lagi, maka anak cucu saya akan melihat bahwa bapaknya agak stres. Lucu ya. Lucu sekali. It's okay. Gunakan sesuatu yang baik dari kedangkalan spiritual saya dan buang yang kelihatannya tidak masuk akal. Akal, budi harus menjadi satu ketika hidup di Bumi Devi atau bumi. Ibu bumi meliputi angkasa dalam sebuah lingkaran atmosfer, yaitu ibu bumi yang selalu mengundang kita untuk datang di tempatnya. Jiwa-jiwa kita datanglah dengan jiwa bahagia, bukan jiwa permusuhan, jiwa kesedihan, jiwa kerusakan. Kerusakan doktrin dan dogma yang secara sukarela dimasukkan dalam bahasa di dalam otak kita, dan sukarela kita men-triggernya atau menarik pelatuknya sehingga menghasilkan kerusakan bagi diri dan jiwa kita.
Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.